Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel kami, Intan dan Ina. Oke, untuk kali ini kami akan menjelaskan atau memberitahu apa aja sih perlengkapan apa aja sih yang harus dibawa oleh ibu bersalin ke tempat persalinan, baik itu rumah sakit, bidan ataupun klinik. ya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada saat ibu hamil memasuki usia kehamilan mendekati trimester ketiga atau usia kehamilan 7, 8, 9 bulan, itu ibu hamil itu harus sudah mempersiapkan apa saja yang harus dibeli, termasuk perlengkapan bayi. Terus setelah memasuki usia kehamilan 36 minggu, kita atau ibu hamil itu harus sudah melakukan siap-siap memasukkan peralatan ke dalam tas. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan? Jadi kita tidak pas terasa tanda-tanda persalinan atau sudah merasakan kontraksi atau tanda-tanda persalinan yang lain, Tidak ada perlengkapan yang ketinggalan. tidak yang ketinggal, terus tidak panik. Jadi tidak bolak-balik ke rumah antara rumah dengan tempat yang bersalin. Nah, selanjutnya itu tentang apa saja sih perlengkapan yang harus dibawa dan berapa banyak yang harus dibawa. Nah, berapa banyaknya itu tergantung tempat persalinan yang kita tuju. Kita harus survei dulu, kita harus datang dulu ke tempat persalinan tersebut. Kita tanyakan kepada bidan atau dokter yang mau kita tuju, tempat yang kita percayakan untuk tempat persalinan kita, berapa lama sih kira-kira kalau kita persalinan normal ataupun sesar. Kalau di daerah saya di sini itu biasanya kalau persalinan normal di bidan itu minimal 6 jam. Minimal 6 jam itu bisa pulang, ataupun misalnya terasanya pada malam hari, lahirnya itu pada malam hari jam 9 malam atau jam 10 malam, itu nanti pagi-paginya baru bisa pulang. Jadi jarang-jarang yang 3 hari. Namun kan beda-beda tiap tempat, ada yang persalinan normal itu 3 hari gitu. Jadi banyak atau sedikitnya itu tergantung tempat persalinan. Berapa hari? Berapa hari? Yuk kita mulai, apa aja sih yang perlu dibawa dan dipersiapkan untuk persalinan. Oke, yang pertama itu dokumen penting. Dokumen penting apa aja sih? Yang pertama itu harus bawa tentunya buku KIA. Untuk apa sih? Nah, buku KIA ini untuk mengetahui riwayat ibu hamil tersebut. Nah, dari pemeriksaan sebelum-sebelumnya. Jadi, bidan atau dokter yang akan menolong persalinannya itu tidak perlu menanyakan ulang kembali. Kita bisa melihat dari buku KIA ini. Tuh. Nah, terus ini ada KTP dan juga KK. Baik fotokopiannya ataupun yang aslinya kita bawa. Nah, untuk lebih efektif dan agar langsung siap bawa, jadi dari awal trimester 3 itu harus disiapkan, kalau bisa disimpan di dalam map seperti ini ya, dibarengin sama buku KIA-nya seperti ini Supaya tidak tercecer. Iya, supaya tidak tercecer. Nah, jadi bagusnya KTP beserta fotokopinya, kakak beserta fotokopinya. Iya. Kalau yang mau pakai BPJS gimana? Kalau yang pakai BPJS itu bawa kartu BPJS-nya beserta fotokopiannya juga. Lanjut ke perlengkapan yang harus dibawa. Yang kedua adalah perlengkapan ibu. Kita lihat mau kemana nih? Mau bersalin. Contohnya di tempat persalinan saya kan yang paling lama itu 1 hari. Kalau persalinan normal yang paling sebentar itu 6 jam. Jadi peralatan yang dibawa itu tidak terlalu banyak. Bahkan ada yang hanya 1 tas saja, cukup ya. Yang peralatan yang pertama yang harus dibawa adalah baju ibu.
beserta CD dan bra-nya. Nah, kira-kira 2 cukup. Terus carilah jikalau punya itu baju yang belahannya itu di dada. Ada belahannya busui gitu. Jadi mempermudah jika ibu sudah bersalin itu diganti, dan untuk menyusuinya itu lebih mudah. Dan juga yang menyerap keringat, misalnya kaos ataupun katun yang menyerap keringat. Peralatan yang kedua yaitu gurita. Gurita ibu ini itu diperuntukkan untuk supaya tidak gelembar-gelembir gitu. Perutnya mengencangkan kembali perut yang sudah bersalin. Perutnya yang sudah bersalin. Jadi kan kalau Sundanya itu laluang ya, misalnya dari perutnya besar kemudian kecil itu terasa ada yang hilang. Jadi supaya ibunya tidak merasa ada yang hilang, bisa memakai gurita. Yang ketiga yaitu kain jarik atau samping ya. Ini kalau di tempat persalinan saya itu saja menyarankan ibu membawa 5. Terus yang perlu saya ingatkan lagi, peralatan-peralatan yang baru dibeli itu sebaiknya dicuci dulu. Soalnya ya nggak tahu ya kebersihannya, jadi lebih baik dicuci dulu, disetrika dulu, jadi kebersihannya itu lebih terjamin. Dan juga biasanya kalau yang baru itu biasanya tidak menyerap darah. Iya, dan keras. Tidak menyerap. Jadi lebih baik itu dicuci dulu. Saya sarankan 5. Jadi kalau yang 3 hari perawatan atau melakukan sesar itu lebih banyak ya. Terus yang harus dibawa itu softtek persalinan. Ibu bersalin, ibu nipas. Boleh saja memakai pampers, boleh, memakai softtek boleh gitu. Terus secukupnya saja. Peralatan mandi ibu. Terus jangan lupa peralatan mandi ibu. Jadi itu diperuntukkan terutama buat yang 3 hari. 3 hari. Kalau mau yang 6 jam sampai 1 hari juga boleh membawanya. Nah, yang ketiga itu perlengkapan bayi yang harus dibawa ke tempat bersalin. Apa aja sih? Nih, di antaranya itu ada parnel ya. Kain pernel untuk membentuk tidak kedinginan. Supaya hangat. Ini disarankan kalau di tempat kami itu ya, itu kurang lebih bawa 5 kain pernel. Terus baju beserta sarung tangan, sarung kaki, dan juga topinya. Nah, bajunya itu disarankan kalau di tempat kami itu 1 sampai 2 baju seperti ini. Ya, lebih baik dicuci dulu ya. Lebih baik dicuci dulu kalau misalkan masih baru. Nah, dan juga ininya 2 pasang aja. Dan juga popok. Kalau popok bisa lebih banyak. Yang gimana sih popok? Coba buka nih. Mungkin bagi ibu-ibu yang baru bersalin, bingung ya popok itu yang gimana? Ya, popok ini. Popok Kayak celana dalamnya bayi. Gitu. Agak banyak. Agak banyak dari yang lain. Takutnya kan ngompol. Jangan dulu pakai pampers. Terus ada selimut bayi. Nah, selimut bayi ini butuh ya, soalnya takut bayinya kedinginan, dan bayi itu kan harus tetap hangat ya, Ibu dan. Selimut bayi satu aja cukup. Nah, terus yang terakhir itu ada tisu basah. Buat apa nih? Itu untuk membasuh ketika buang air kecil ataupun buang air besar bayi. Terus juga peralatan mandi seperti minyak kolon dan juga sabun beserta sampo. Jadi itulah perlengkapan yang harus kita persiapkan dari mulai dokumen, perlengkapan ibu dan perlengkapan bayi.
Jadi harus dipersiapkan dari mulai kita memasuki trimester 3 atau lebih paling lambat itu usia kehamilan 37 minggu kita mulai mempersiapkan packing gitu ya, supaya tidak ada yang ketinggalan. Sekian dulu penjelasan mengenai perlengkapan yang harus dibawa ke bidan atau ke rumah sakit. Ya, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.